Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Zaki Fatoni dari program AI dan ML Engineering batch 12. Di sini saya akan mempresentasikan proyek saya, tugas dari exploratory data analysis, data visualization, di mana pertama saya akan memperkenalkan dataset yang saya gunakan, yaitu adalah hotel reservation dari Kaggle ya. Ini Kaggle-nya. Nah, ini datasetnya ya. Konteksnya itu ada pemesanan online hotel memiliki perubahan pemesanan dari customer behavior atau apa sih namanya itu, behavior lah pokoknya. Nah, pertama pendahuluan ya. Analisis permintaan reservasi hotel adalah proses mengevaluasi volume dan pola reservasi hotel, kamar hotel sepanjang waktu. Dengan menganalisis ini, faktor seperti tanggal reservasi, durasi menginap, tipe kamar, segmen pasar, dan lain-lain kita dapat mengidentifikasikan semuanya. Pertama saya di sini memakai Jupyter Notebook ya, dikarenakan pasti pakai Tableau kurang fluent. Pertama kita import dulu libraries-nya, kita menggunakan Pandas, NumPy, Matplotlib, dan Seaborn juga. Kita import dulu dataset-nya. Kita menggunakan nama df. df yaitu adalah variabelnya ya, di dalam variabelnya itu. Nah, di sini ada penjelasan dari variabel-variabel yang ada di dalam dataset tersebut. Yang pertama adalah booking ID, identifikasi unik dari setiap reservasi hotel, nomor adult, jumlah orang dewasa, number of children, jumlah anak-anak, number of weekend nights, jumlah malam akhir pekan, Sabtu atau Minggu, pengunjung menginapnya pada Sabtu atau Minggu pada weekend nights, atau lalu weeknights, jumlah malam pada setiap minggu, jadi Senin sampai Jumat. Weekday sih harusnya ya. Terus ada type of meal plan, tipe paket makan yang dipesan oleh pelanggan, required car parking space, membutuhkan tempat parkir atau tidak, kalau 0 tidak, 1 itu ya, room type reserve, tipe kamar yang dipesan oleh pelanggan, dienkripsi ya nilainya. Lead time ini adalah jumlah hari antara atau interval hari antara pemesanan dan juga tanggal kedatangan. Arrival year, tahun kedatangan, arrival month, bulan kedatangan, arrival date, tanggal kedatangan. Market segment type, segmentasi pasar ya. Repeated guys, apakah pelanggan yang pernah mengunjungi hotel tersebut pernah datang sebelumnya? 0 ya, 1 tidak. 0 tidak, 1 ya. Number of previous cancellation, jumlah reservasi hotel sebelumnya yang dibatalkan pelanggan sebelum reservasi hotel saat ini. Number of previous booking not cancelled, yang tidak dibatalkan. Average price per room, rata-rata harga per hari dari reservasi hotel. Harga kamarnya bersifat dinamis dalam euro. Number of special request, permintaan khusus, misalnya lantai tinggi, pemandangan dari kamar, dan lain-lain. Booking status sebenarnya menunjukkan apakah reservasi hotel dibatalkan atau tidak. Ketiga, kita menampilkan 5 baris pertama data. Yang pertama itu ada DF head. Kita menampilkan 5 data teratas. Kita bisa lihat ya, ada booking ID, nomor of order, incident, dan lain-lain. Lalu kita menampilkan tipe data dan jumlah data yang kosong. Kita menggunakan df.info. Bisa kita lihat ya, data kolomnya ada 19 kolom. Kita kebetulan bisa mengecek ada data yang kosong atau tidak. Ternyata tidak ada yang kosong, dan ada data type-nya. Data type ada float, ada 1, integer ada 13, dan objek ada 5.
Selanjutnya kita menampilkan statistika deskriptif. Kita tampilkan statistika deskriptifnya ya. Ada banyak ya, dari semua variabel kita dapat melihat count-nya itu ada berapa data, nilai ratanya, standar deviasi, minimalnya berapa, 25%-nya itu berapa, mediannya berapa, dan jumlah maksimalnya berapa. Lalu kita akan analisis data. Yang pertama saya akan memverifikasikan korelasi antara variabel. Kita bisa lihat ya, di sini ada korelasinya. Bisa dilihat ya. Jadi semakin ke atas, semakin mendekati satu atau semakin bagus korelasinya akan menampilkan warna merah marun. Di sini hanya ada repeated guest dan number of previous booking not cancel yang memiliki yang cukup berkorelasi, tetapi yang lain tidak ada yang lebih bagus korelasinya. Lalu kita akan menganalisis variabel kategorik. Kita lihat dulu ya. Variable of adult, jadi kebanyakan pelanggan itu ada 2 adults atau berjumlah 2 orang dewasa, dan di mana tidak yang lebih banyak datanya tidak membawa anak. Weekend next-nya itu kebanyakan hanya untuk 1 malam ya. 0 malam tuh buat 1 malam ya mungkin. Lalu number of week next-nya itu ada sebarannya tuh sampai 5 ya, atau 7 lah ya. 7 itu maksudnya Senin sampai Minggu ya, maksudnya itu. Jadi kebanyakan itu ada di selama 2 hari, 2 malam. Menyusul dari 1 hari 1 malam dan selanjutnya 3 hari 1 malam. Selanjutnya meal plan-nya itu lebih sering banyak itu meal plan 1 ya. Dan kebanyakan tidak memberikan tempat parkir. Lalu kita lihat di room type-nya ya. Bisa kita lihat nih ada 1 sampai 7. Kebanyakan pelanggan memilih room type 1. Mungkin ini bisa jadi evaluasi ya untuk pemilik hotel agar lebih memanfaatkan room type 1-nya ya. Bisa kita lihat ya. Lalu kebanyakan data yang diambil itu kebanyakan dari tahun 2018. Kita lanjut ke variabel kategorik yang lain. Bisa kita lihat ya, ini kan 1 sampai 12 itu maksudnya Januari sampai Desember. Di sini datanya naik secara gradual sampai bulan ke-10 atau Oktober. Lalu turun lagi sampai pada bulan November dan Desember. Segmentasi pemesanannya itu lebih sering dilakukan oleh online, lalu disusul oleh offline. Lalu repeated guest-nya. Kebanyakan pelanggan tidak pernah datang sebelumnya ya. Lalu pemesanan yang dibatalkan ada kebanyakan ya dari tidak pernah membatalkannya ya. Lalu ada special request-nya atau tidak, lebih cenderung tidak memilih special request, lalu disusul oleh 1 permintaan atau 2 permintaan. Lalu kita lihat booking status. Booking statusnya itu lebih cenderung tidak dibatalkan dibanding dibatalkan ya. Lalu kita lanjut ke variabel continue. Variabel continue kita lihat analisisnya. Lead time kita bisa lihat lead time data